Jadi di sini saya akan membahas tentang BK kelompok, di mana itu terdapat tiga, yaitu konseling kelompok dan bimbingan kelompok serta bimbingan klaksikal. Baik, jadi konseling kelompok adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman para anggotanya, sehingga peserta didik atau konseli dapat mengatasi masalahnya. Jadi, di sini konselor membuat kelompok dengan konseli yang masalahnya itu sama dengan para konseli yang lainnya. Jadi itulah yang dinamakan dengan konseling kelompok. Baik, jadi tujuan konseling kelompok yaitu untuk memfasilitasi konseling untuk melakukan perubahan terhadap berlakunya, mengkonstruksi pikirannya, mengembangkan kemampuan serta mengatasi situasi kehidupannya, dan membuat keputusan yang bermakna bagi diri konseli dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawabnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah konseling kelompok, yang dimana itu terdapat tiga. Yang pertama itu pra-konseling. Nah, pra-konseling ini memiliki pembentukan kelompok atau forming. Kelompok dapat dibentuk dengan mengelompokkan 2-8 konseli yang memiliki masalah relatif yang sama bagi mereka adalah peserta didik. Nah, yang kedua itu secara bersama merasa memiliki masalah yang sama atau masalah individu dalam kelompok atau datang dengan sendirinya yang memerlukan bantuan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Kemudian ada bagian kedua, yaitu pelaksanaan konseling. Pelaksanaan konseling ini biasanya dilakukan melalui tahap-tahap. Nah, di mana itu tahap awal ialah tahap ini merupakan satu kunci yang akan mempengaruhi keberhasilan proses konseling kelompok. Biasanya kegiatan guru bimbingan dan konseling atau konselor pada tahap ini adalah membuka sesi konseling, kemudian mengelola dan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membangun hubungan baik dengan anggota dan antar anggota melalui menyapa dengan penuh penerimaan dan attending. Nah, yang kedua itu adalah understanding, antara lain dengannya yaitu dengan memfasilitasi masing-masing konselor untuk mengungkapkan keluhan dan alasan mengikuti konseling kelompok yang dilaksanakan. Yang ketiga itu adalah mendorong konseling untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan kelompok. Nah, yang keempat ada membangun norma kelompok dan kontrak bersama berupa penempatan atau aturan-aturan kelompok secara lebih jelas. Nah, yang kelima ada mengembangkan interaksi positif antara anggota sehingga mereka terus terlibat dalam kegiatan kelompok ini. Nah, yang kemudian itu ada menutup sesi konseling. Biasanya membutuhkan waktu 1 atau 2 sesi pertama, tahap yang dipandang cukup dan layak untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya. Jika kelompok sudah konsif kekhawatiran dan prasangka. Prasangka sudah terbatasi dan atau anggota kelompoknya saling percaya dan terbuka. Kemudian yaitu ada pasca konseling. Pasca konseling kelompok ini biasanya seluruh rangkaian kegiatan konseling kelompok biasa dilakukan oleh kegiatan guru dan pembimbing konseling, yaitu biasanya di tahap ini itu mengevaluasi perubahan yang dicapai dan menempatkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan secara individual, kemudian menyusun laporan konseling kelompok. Nah, selanjutnya yaitu bimbingan kelompok adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2-10 peserta didik atau konseli agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah pemeliharaan nilai-nilai dan pengembangan keterampilan hidup yang dibutuhkan. Nah, bimbingan kelompok ini harus dirancang sebelumnya dan harus sesuai dengan kebutuhan nyata anggota kelompoknya.
Topik bahasannya dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota kelompoknya atau dirumuskan sebelumnya oleh guru bimbingan dan konseling atau konselornya berdasarkan pemahaman data tertentu. Topik bimbingan kelompok ini bersifat umum dan tidak rahasia, seperti cara-cara belajar yang efektif, kiat-kiat menghadapi ujian, pergaulan sosial, persahabatan, pengenalan konflik, dan mengelola stres. Nah, di bimbingan kelompok ini memiliki langkah-langkah umum. Yang pertama adalah prabimbingan. Di dalamnya itu menyusun RPL, bimbingan kelompok dan pembentukan kelompok atau forming. Yang langkah kedua adalah pelaksanaan. Di dalamnya ada pembentukan. Dalam pembentukan ini menciptakan suasana saling mengenal, hangat, dan rileks. Kemudian menjelaskan tujuan dan manfaat bimbingan kelompok ini secara singkat dan menjelaskan peran penting masing anggota dan bimbingan pada proses bimbingan kelompok yang akan dilaksanakan. Kemudian menjelaskan aturan kelompok dan mendorong anggota kelompok untuk beberapa penuh dalam kegiatan kelompok. Kemudian ada memotivasi anggota untuk saling mengungkapkan diri secara terbuka, memotivasi anggota untuk mengungkapkan harapannya dan membantu merumuskan tujuan bersamanya. Kemudian transisi, melakukan kegiatan salingan berupa permainan kelompok, yaitu mereview tujuan dan kesepakatan bersama, memotivasi anggota untuk terlibat aktif, mengambil manfaat dan dalam tahap inti. Kemudian mengingatkan anggota bahwa kegiatan akan segera memasuki tahap inti. Nah, yang langkah berikutnya adalah inti. Dalam ini mendorong tiap anggota untuk mengungkapkan topik yang perlu kita bahas. Kemudian ada kita menempatkan topik yang akan diintervensi sesuai dengan tujuan kita bersama. Kita mendorong tiap anggota untuk terlibat aktif, saling membantu, melakukan kegiatan selingan yang bersifat menyenangkan, mungkin perlu diadakan. Kemudian ada mereview hasil yang dicapai dan menetapkan pertemuan selanjutnya. Kemudian ada penutupan. Penutupan biasanya mengungkapkan kesan dan keberhasilan yang dicapai oleh setiap anggota. Kemudian kita merangkum proses dan hasil yang dicapai. Kemudian kita mengungkapkan kegiatan lanjutan yang penting bagi anggota kelompok. Selanjutnya yaitu adalah menyusun laporan bimbingan kelompok. Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini biasanya guru bimbingan dan konseling atau konselor menyusun kelengkapan berupa RPL dan laporan pelaksanaan alternatif. Nah, bimbingan klasikal ini merupakan kegiatan layanan diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam satu rombongan belajar yang dilaksanakan di dalam kelas. Metode bimbingan klasikal ini antara lain yaitu diskusi, bermain peran, dan ekspositori. Bimbingan klasikal merupakan salah satu strategi layanan serta layanan peminatan dan perencanaan individual pada komponen program bimbingan dan konseling. Baik, pada tujuan kegiatan bimbingan klasikal ini yaitu untuk membantu peserta didik dapat mencapai kemandirian dalam kehidupannya, perkembangan yang utuh dan optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karir serta mencapai keselarasan antara pikiran, perasaan dan perilaku.